Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan terlebih dahulu, saya Nurul Kamaria Adijaya, host dari Pluters, obrolan Plut Kota Batam. Nah, kali ini Nurul akan memberikan seputar obrolan-obrolan yang asik, santai, dan informatif terkait para pelaku usaha khususnya yang berada di Kota Batam. Nah, jawabannya akan kita dapatkan dari narasumber pertama kita yang tentunya memiliki kompetensi di bidang koperasi dan UKM. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah Kepala Dinas KUKM Kota Batam, Bapak Sulaiman Nababan. Nah, teman-teman Pluter, pada pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh Bapak Sulaiman Nababan. Pak Sulaiman ini adalah Kepala Dinas KUKM Kota Batam. Untuk lebih lanjutnya kita memahami dan mengenali Plut itu sendiri, yuk kita bincang-bincang dengan Pak Sulaiman Nababan. Selamat pagi Pak Sulaiman. Selamat pagi Mbak Nurul. Gimana nih kabarnya Pak? Ya, kabar sehat. Alhamdulillah. Demikian juga barangkali pelaku KUKM khususnya Pluters Batam. Benar. Tetap semangat di Tetap masa semangat. kita sekarang ini kan pandemi COVID sudah menunjukkan hal yang positif. Iya. Udah melandai, Sudah Batam melandai udah ya? dibuka Alhamdulillah. untuk wisatawan dari Iya, benar, luar benar. negeri, Singapura dan Malaysia. Dan udah jadi peluang besar juga untuk teman-teman pelaku usaha ya Pak Oh ya iya, sekarang. hampir 2 tahun kan Vakum pandemi ya, Pak? COVID Benar. melanda Batam. Semua pelaku KUKM boleh kita katakan ya mungkin aktivitasnya pasti Menurun, berkurang. pasti benar Pak. Oke Pak Sulaiman, sekarang ini kan karena kita juga podcast yang pertama Pak, teman-teman masyarakat luar sana membutuhkan informasi nih Pak terkait adanya lembaga Plut itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol sebenarnya Plut itu apa Pak? Mungkin Bapak selaku Kepala Dinas bisa sharing-sharing ke kita sebenarnya Plut itu apa, kepanjangan apa, dan definisi serta tugasnya seperti apa? Iya, jadi kan gini Mbak Nurul dan para Pluters lah Kota Batam ya. Oke Pak. Kan Plut ini merupakan pusat layanan usaha terpadu. Pusat layanan usaha terpadu. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk koperasi di dalamnya. Termasuk koperasi, oke. Jadi kalau Plut Batam ini kan dibangun tahun 2018 yang lalu. Oh iya. Bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Koperasi dan Dari UKM pusat Kota ya, Pak, ya? Batam. Ya. Dan alokasi khusus Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Republik ya. Indonesia, oke. Nah, itu dibangun tahun 2018. 2018. Kenapa dibangun tahun 2018? Ini kan upaya kita, pemerintah Kota Batam, untuk membuat suatu tempat menjadi rumah bagi pelaku KUKM di Kota Batam. Rumah bagi para pendamping. Karena Batam ini kan merupakan daerah yang sangat strategis ya. Banyak wisatawan ya Pak ya? Berdekatan dengan negara tetangga, oke. seiring dengan pengembangan Batam sebagai daerah wisata, industri, perdagangan dan nali kapal. Benar-benar. Saat itu sebelum pandemi COVID, bahwa wisatawan yang ke Batam itu masuk dari mancanegara kan hampir 2 juta per tahun. Kemudian wisatawan domestik itu kisaran hampir 8 juta. Nah, coba kita bayangkan, ini kan merupakan potensi yang sangat besar. Seiring dengan inilah maka dibangun Plut KUKM Kota Batam. Pusat layanan usaha terpadu bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Kota Batam. Kemudian tahun 2019 saat itu setelah selesai dibangun tahun 2018, 2019 dilakukan rekrut bagi tenaga pendamping sebanyak 5 orang oleh konsultan pendamping yang ditunjuk oleh Kementerian KUKM. Dapatlah hari itu 5 orang tenaga pendamping kita. Tenaga pendamping di Plut KUKM ini kan pertama ada 5. 1 bidang kelembagaan. Oh, ada 5 bidang. Ya, 5 bidang ya. Jadi kan seiring dengan ini, apa itu dengan Plut. Sesuai dengan kebutuhan dari pelaku usaha itu sendiri ya Pak? Karena kan gini, masalah kelembagaan ini merupakan jadi persoalan bagi pelaku KUMKM. Kelembagaan itu meliputi proses perizinan. Kemudian bagaimana pelaku KUKM seiring dengan rencana pemerintah mendorong pelaku usaha informal itu menjadi formal. Berarti mereka kan harus punya mengurus perizinan. izin. Di satu sisi perizinan sekarang ini kan sudah lewat
Online ya, OSS, Pak? Oh iya benar. Online Submission System Oke. lewat BPM PTSP. Pelaku UKM kan kurang paham ini, dan yang kedua mereka kurang menyadari untuk apa sih izin kan Benar-benar. gitu kan. Yang penting jualan Iya, mungkin penting jualan pemikirannya kan. Pak ya. Padahal pemerintah sekarang ya ke depan itu memang untuk prospek ke depan itu untuk mendapatkan difasilitasi oleh pemerintah itu adalah mereka-mereka yang telah memiliki izin. legalitas ya, Oke, benar, Pak. perizinan kan, Perizinan. kelembagaan. Kemudian di satu lagi ada pendamping di sektor produksi. Oh, produksi. Persoalan pelaku UKM ini kan dari standar mutu produk, mulai dari memilih bahan baku, oke. proses produksinya kan harus dibutuhkan suatu Standar kali ya, standar Pak ya? yang Punya harus kualitas. dipenuhi Oke, benar. supaya berkualitas. Iya, iya. Mulai dari memilih bahan bakunya. Benar. Coba kita lihat misalnya kan di rumah-rumahan itu mereka melakukan proses produksi kan sesuai dengan selera mereka. Betul. Padahal di satu sisi kan pasar Benar. ataupun konsumen atau user kan butuh kepastian standar mutunya gimana sih, bahan bakunya dari mana, bagaimana proses produksinya, itu kan harus diberikan standar yang pemahaman dipenuhi. Oke. kepada pelaku UKM melalui bidang produksi itu. Oke. Setelah mereka itu, melakukan produksi, mereka telah memiliki izin, memiliki produksi, kan tentu untuk melakukan ini butuhlah dukungan pembiayaan. Maka oke, ada Pak. satu bidang namanya bidang pembiayaan. Oke. Jadi bidang pembiayaan ini bertugas mendampingi, memberikan konsultasi kepada pelaku UKM bagaimana untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. Pendanaannya. Oke. Itu mulai dari cara mengusulkan, ini yang praktis saja ya, mulai dari membuat proposal, kemudian untuk meyakinkan perbankan bahwa usahanya itu layak dibiayai, tentu kan harus ada cash flow yang bisa diyakinkan. Berarti termasuklah tugas pendamping di sini membuat pembukuan sesuai dengan standar pembukuan yang benar. Jadi tahu cash flow-nya. Benar-benar. Ini memang pelaku layak atau tidak ya, Pak? Layak apa tidak? Maka disitulah tugas bidang pembiayaan. Pendamping pembiayaan itu. Kemudian baru ada lagi satu lagi bidang sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan harus didorong. Pertama, banyak pelaku usaha ini, mohon maaf lah tanda kutip, apalagi di Batam. Ini kan daerah industri. Iya benar, Pak. Daerah perdagangan. Betul. Karena daerah industri kan banyak pekerja. Iya. Di satu sisi SDM-nya pelaku usaha, bukan mengatakan semua ya. Iya, benar. Masih banyak lah. Mereka melakukan usaha kan hanya otodidak mungkin aja ya, Pak, ya? otodidak. Iya, benar. Yang kedua mungkin karena putus kerja atau PHK, jobless. Nah, mereka kan harus dilatih nih bagaimana sebetulnya berwirausaha yang benar itu. Bagaimana menyusun rencana bisnisnya kan harus tahu ini. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan kapasitas pelaku UKM itu untuk melaksanakan bisnis. Yang terakhir ini kan di kota adalah bidang pemasaran. Mereka udah punya izin, produknya sudah ada, memenuhi standar mutu, ada permodalan, kemudian manusia pengelola usaha itu udah memang benar-benar orang yang punya kekuatan yang kuat untuk melakukan usaha. Ini produk udah ada nih, gimana cara pemasaran? Betul. Dulu sebelum pandemi COVID kita memasarkan kan face to face. Sekitaran kita aja ya, Pak. Bawa barang, betul. titip di toko, atau mungkin dijual di rumah. Masa pandemik sekarang dengan pandemi COVID kan kita dibatasi jarak. Nggak bisa kemana-mana ya, Pak. Bisa kemana-mana. Iya, betul. Coba kita lihat kemarin waktu pandemi COVID, hampir boleh dikatakan produk UKM itu kan menurun semuanya, betul. Karena pemasarannya terbatas. Tapi ada produk pelaku UKM yang malahan meningkat. Karena penjualannya. Pertama, dia tahu apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu. Yang kedua, memasarkannya pun bukan lagi secara konvensional. Mereka mau masuk pasar digital. Dengan pasar digital. Inilah yang kita maksudkan bagaimana cara pemasaran produk. Kemudian di Plut UKM ini kan di gedung kita ini kan ada satu galeri. Jadi disinilah rencana kita produk-produk UKM yang
tadi yang telah lengkap izinnya, produksinya sudah ada, mereka sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan, sumber daya manusia yang mengelola, sudah memiliki jiwa kewirausahaan. Untuk pemasarannya kita bantu. Tempat di galeri Pluit KUKM. Di sini maksud kita pertama untuk memperkenalkan produk itu sendiri. Kemudian sekaligus untuk tempat pemasaran. Seiring dengan inilah, maka Pluit KUKM itu sebetulnya adalah rumahnya pendamping dan pelaku KUKM untuk melakukan pendampingan, mulai dari cara mendaftar usahanya, mengurus perizinan pelaku KUKM itu, dan juga sebagai tempat pusat pendampingan bagi pelaku KUKM atau rumah konsultasi lah. Jadi pelaku KUKM datang di sini, ada pendamping kita, mereka melakukan konsultasi terhadap 5 hal yang tadi. Kemudian juga jadi tempat pasar atau marketplace-nya lah. Karena memang mereka kan harus diajari juga bagaimana cara masuk ke platform digital. Dan juga sama yang tadi kan kebetulan datang ini dari daerah lain berkunjung ke sini. Maksud kita juga sebagai tempat produk kita ya, bertemunya pembeli dengan penjual. Berarti penjualnya kan pelaku KUKM kita kan ada di sini sekarang ini, yang memiliki produk di tempatnya masing-masing memproduksi. Tapi paling tidak produknya sudah kita hadirkan di galeri kita ya. Dan juga kita pasarkan. Jadi ada pertemuan nih. Jadi nanti pendamping kita dengan petugas di sini melakukan proses transaksi. Tapi tentunya supaya kita tidak menerima uang, produk-produk ini kan tentu telah lebih dahulu dikurasi untuk lolos seleksi layak apa tidak. Dan proses pembayarannya pun kita berharap non tunai. Secara digital juga ya Pak untuk pembayarannya. Kita udah kerjasama dengan Bank Indonesia, dengan beberapa bank pelaksana untuk mereka ikut di aplikasi QRIS itu. Jadi pembayaran secara cashless. Apalagi sekarang kan katanya menurut para ahli bahwa kita membayar dengan tunai itu merupakan salah satu sarana penyebaran COVID. Berarti dengan pembayaran non tunai, berarti kan kita tidak bersentuhan dengan uang, menurunkan juga angka COVID. Kemudian ada satu lagi nih. Ini kan ada satu ruangan di sini. Adalah tempat sampai tadi co-working space. Tempat kerja untuk bersama-sama. Tempat kerja untuk membuahkan inovasi kreasi bagi pelaku KUKM. Di sini nih. Jadi ada ide-ide yang cemerlang bagi pelaku KUKM yang lain akan bisa ditularkan di co-working space ini. Jadi memang tempat ini adalah merupakan tempat yang sangat mendukung sekali untuk perkembangan pelaku usaha, pertumbuhan, perkembangan dan pemasaran produk KUKM. Minimal ya harapan kita sih produk itu bisa masuk ke pasar digital. Kan? Berarti memang kalau dari Pluit ini sendiri memang untuk mewadahi perkembangan dari masing-masing produk pelaku usaha gitu ya Pak. Jadi apakah sebenarnya teman-teman pelaku usaha itu sudah banyak Pak yang mengetahui kehadiran dari Pluit ini sendiri? Saya pikir ini kan gedung Pluit KUKM ini kan terbuka ini untuk seluruh pelaku KUKM. Sama dengan slogan kita tadi, menjadikan Pluit KUKM rumahnya KUMKM dan pendamping. Jadi kalau udah dia di rumah kita sendiri, tentu dong harus tiap hari kita terbuka untuk pelaku usaha. Datanglah pelaku KUKM untuk berkonsultasi, membawa persoalan, nanti akan difasilitasi kita dampingi kan teman-teman konsultan konsultan pendamping itu. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya kan, kalau namanya Pluit KUKM rumahnya KUMKM, harapan kita pelaku KUKM itu nanti biarlah fokus melakukan proses produksi di tempatnya masing-masing, fokus di situ memasarkannya lewat Pluit KUKM dengan aplikasi yang udah kita siapkan di sini. Nah itu, yang jelas pandemi COVID ini merupakan hal yang positif untuk merubah yang selama ini perilaku yang dulu harus sangat konvensional dulu ya, Pak. Dipaksa, suka tidak suka, mau tidak mau, harus merubah pola pikir dan cara berjualan dari teman-teman pelaku usaha termasuk ya, Pak. memanfaatkan aplikasi yang telah disiapkan.
Itu loh Mbak Selanjutnya Nurul. Pak, iya tadi mungkin Bapak sudah menyebutkan bahwa ini juga dinaungi oleh dari teman-teman dari koperasi, KUKM, kementerian di Republik Indonesia. Nah, tapi ini kan berada di Kabupaten Kota Batam ya Pak ya. Jadi apa tuh Pak hubungannya atau korelasinya antara PLUT ini sendiri dengan Dinas KUKM Kota Batam yang mungkin kalau kita dengar sekilas sama gitu Pak, tapi bedanya di mana tuh Pak? Oke, jadi kalau dinas itu kan tugasnya pertama kan sesuai dengan SOTK, susunan organisasi tata kerja, SOTK, oke. sesuai dengan Perda dan Perwako. Dinas itu kan melaksanakan tugas kewenangan kota, membantu Pak Wali Kota untuk melaksanakan tugas kewenangan itu. Kalau tugas kewenangan itu udah jelaskan, pertama dari sisi koperasi, itu pembentukan koperasi dan pembinaannya secara struktural. Kemudian usaha mikro. Tapi kalau PLUT ini kan udah jelas. Mohon maaf lah ini ya, kita tidak menafikan. Oke Pak. Bahwa pegawai itu kan, pejabat itu kan sebetulnya kan mereka tidak memiliki keahlian. Oh iya, secara langsungnya. Secara langsung ya, keahlian. Betul. Kalau pendamping itu mereka dilatih, diberikan sertifikasi. Berarti mereka punya keahlian di bidangnya itu. Kalau pemerintah kan hanya memberikan perizinan, kemudahan dan perlindungan dan dukungan kan. Anggaran dan fasilitasnya seperti itu ya Pak dari ya. Pemerintah. Maka untuk mendukung inilah pemerintah Kota Batam telah menyiapkan fasilitas ini. Mulai dari mebelernya, galerinya, sarana pendukung, operasional kantor ini disiapkan dari APBD. Dari APBD. Pemerintah Kota Batam. Untuk honor gaji para pendamping itu masih memang dibiayai Kementerian Koperasi dan UKM RI. Berarti memang ada jatahnya masing-masing kementerian dan kota ya Pak ya? Dan memang waktu PLUT pun dibangun sudah seperti itu komitmennya. Baik. Pemerintah, kementerian dalam hal ini pemerintah pusat membangun dengan ide yang seperti itu, menjadikan PLUT KUKM itu sebagai rumah bagi pelaku KUKM dan para pendamping untuk tempat bertemunya para buyers dan para pelaku usaha tadi, sellernya kan, gitu kan. Demikian juga dengan pelaku KUKM itu sendiri. Persoalannya kalau kita melakukan hal-hal seperti itu kan pejabatnya kan seperti nababan aja nih. Kenapa tuh hanya Pak? Berbicara seperti itu. Tapi keahlian bagaimana membuat pembukuan yang benar, ya harus orang ahli di bidang pembukuan itu. Kalau dia mau lakukan proses produksi, mulai dari memilih bahan baku sampai proses tahapan produk itu berhasil sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tentu kan harus mereka yang punya ahli di bidang itu. Harus didampingi oleh bidangnya. Ahli. Jadi beda memang. Tapi keterkaitannya pasti ada sangkut pautnya. Karena dinas untuk memberikan fasilitasi untuk perkembangan itu untuk mendukung bisa PLUT ini berjalan sesuai dengan harapan. Berarti memang dari dinas dan PLUT itu sendiri punya perbedaan dari fungsinya bagi teman-teman pelaku usaha ya Pak ya. Berarti ini kalau seandainya nih teman-teman pelaku usaha memang mau mencoba berkunjung, karena kan mungkin takutnya kesannya ini punya instansi, tapi teman-teman tuh pada nggak tahu kalau ini tuh rumah pelaku usaha. Boleh nggak Pak teman-teman tuh misalnya memang main berkunjung ke sini atau memang ada prosedur tersendiri? Oh iya, kita kan udah sampaikan dibuat jadwal di situ untuk konsultasi. Yang jelas PLUT KUKM ini terbuka sesuai dengan jam kerja. Jam kerja Senin sampai Jumat. Kalau memang ada yang urgen, ya pelaku KUKM bisa komunikasi kapan bisa ketemunya. Dan jam kerja mereka pun fleksibel, bukanlah seperti pegawai negeri. Kerja mereka itu fleksibel dan itu arahan dari kementerian. Bisa saling berkunjung ke lokasi produksi pelaku usaha bahkan ya Pak? Ya betul, pendamping itu memang harus melakukan kunjungan, melihat, menginventarisasi apa sih persoalannya. Jadi tahu nggak secara di langsung sini. Kondisi di tempat pelaku usaha berproduksi. Pendamping tidak boleh menunggu di PLUT KUKM di kantor PLUT, tapi pendamping harus berinteraksi secara langsung, harus jemput ke lapangan melihat kondisi pelaku KUKM. Dari situ nanti kan timbul konsultasi. Iya benar, dan ada keterikatan secara kekeluargaan mungkin ya Pak, kalau tim konsultan ini bisa berkunjung langsung. Jadi kesannya nggak hanya sekedar dari teman-teman masyarakat ke instansi pemerintah takutnya gitu. Oh ya, enggak. Sama dengan kita ketemu ini ngomong. Benar Pak. Sedikit banyak
kalau memang komunikatif. Jadi Dan ini, lebih santai, lebih enak ya Pak? Memang Pluit KUKM itu memang harus seperti itu. Harus bisa dan berbaur harus dengan memberikan masyarakat. pelayanan secara excellent, Oke, kan benar-benar. gitu kan. Dan memang rencana Pluit ini kan dijadikan menjadi Plutek, Oh, Plutek. Pusat Layanan Usaha Terpadu Educational Center, Pusat Educational Pendidikan Center. Pelatihan, Oh, oke. atau dikenal dengan sebutan Educational Excellent. Jadi kan? ini nanti Plut akan memberikan wadah untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi teman-teman UKM. Dan memang harapan pemerintah dan kita udah diwanti-wanti untuk pelatihan itu ya harus di Pluit. Oh iya, jadi memang semua untuk teman-teman UKM pelatihan datang ke UKM sini. di Pluit. Oh Tapi iya. kan kita kan masih fleksibel juga lah, Betul, betul. karena ini kan harus tahapan harus dimulai. Betul. Pertama, kenapa di Pluit? Di lantai 2 ada ruangan untuk tempat pelatihan. Sudah disediakan ya Bapak? Kemudian ya udah lengkap di situ, kapasitasnya bisa sampai 100 orang Betul, pelatihan. Yang kedua, menghemat biaya. Kalau di Pluit ini nggak dibayar, gratis. Oh, Kalau gratis, kita melakukan fasilitas. pelatihan di hotel, Betul. harus bayar hotel, bayar itu. Paling kan? kita dari sini menjadikan konsumsi ya Pak ya? Ya. Benar. Ada lagi tugas tambahan daripada Pluit ini untuk mendorong produk KUKM itu masuk ke e-katalog. Ke e-katalog. Katalog mana tuh Pak? E-katalog yang oleh proses pengadaan barang dan jasa. Oh, Kan ada oke. sekarang instruksi dari pemerintah Benar. untuk mencintai Gerakan Nasional Bangga Buatan Iya, Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Jadi pengadaan-pengadaan barang yang terkait dengan produk KUKM supaya bisa menjadi ikut serta di proses pengadaan barang dan jasa Oke, itu pemerintah. dari programnya pemerintah provinsi juga ya Pak Oh ya? enggak, itu secara nasional. Memang secara itu nasional. Gerakan Oh. Nasional Bangga Buatan Oh, Indonesia. oke. Di masa pandemi ya masyarakat, pemerintah wajib Benar. untuk memakai produk dalam negeri. Itu membantu untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Oh ya, kita sendiri ya untuk Pak? mendongkrak produk KUKM Produk itu KUKM. dipakai oleh pemerintah. Oh, oke. Jadi pemerintah dulu dong yang pakai Benar, untuk program-program dia. Untuk mensupport ya Pak ya? Iya. Oke. Berarti Pluit ini menjadi sangat menarik untuk teman-teman pelaku usaha ya Pak, karena harapannya memang masyarakat bisa semakin dekat nih dengan instansi pemerintah, salah satunya dengan memberikan naungan fasilitas bagi pelaku usaha. Oh iya. Gitu. Kemarin salah satu yang kita lakukan, ini kan Menko Perekonomian, Menteri Perekonomian. Menteri Koperasi dengan Badan Pengelola Produk Jaminan Halal, Oke. Kementerian Agama dengan Dinas Koperasi dan UKM. Bekerja sama. Minggu yang lalu ya, kita melakukan pelatihan pelaku KUKM untuk pertama terpadu nih perizinan, sertifikasi mutu produk halal dan Produk halal. pasar digital, bekerja sama dengan Shopee. oke. Dilakukan di sini. Oh, berarti Jadi maksudnya gini, produk-produk KUKM ini kan supaya bisa masuk ke pasar digital, pertama kan dia harus memiliki izin. izin. Jadi terpadu nih, nomor induk Terpadu. berusaha dibantu memfasilitasi, kemudian sertifikat halalnya dibantu untuk menguruskan dengan program Sehati, Program sertifikat halal gratis. Nah, itu kan. Oh, berarti teman-teman Pluit ini memang bekerja sama dengan berbagai macam Oh, instansi iya. di Indonesia, Oh, iya, baik iya. itu swasta ataupun instansi pemerintah Oh ya, sendiri dan ya Pak? ke depan memang Oke. menjadikan Pluit ini menjadi salah satu tempat untuk pendamping, bukan hanya pendamping KUKM, yang pendampingan terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Oh, rencananya oke. seperti Rencananya itu. Seperti itu ya. Jadi Iya. tergabung fokus di dalam Pluit ini. Oh, iya, Seperti itu. iya, Oke. iya. Baik, Pak, selanjutnya terakhir nih Pak. Ya, Kalau apa itu yang- seandainya apa itu yang terakhir? Jangan yang terakhir. ini kan belum ada perkenalan lokasi dan tempatnya di mana. Kira-kira kalau memang ada teman-teman Pluters nih yang baru ngeliat tayangan podcast kita, kalau mau main ke sini ini ada di daerah mana nih Pak? Oh iya, bagi Bapak dan Ibu lah ya, Oke. masyarakat Kota Batam, khususnya pelaku KUKM, kami mengajak Bapak dan Ibu pelaku KUKM untuk memanfaatkan Pluit pasti. KUKM Kota Batam ini berada di kawasan Golden Prima Golden atau Prima. Golden Crown ya, Golden Crown. yang tepatnya gini, di Golden Crown di samping Di persis samping persis.
Hotel Golden Bay. Hotel Golden Bay. Di- Mungkin di kalau kawasan masyarakat tahu Golden ya, Prawn. di kawasan Golden Prawn. Dan di sini kawasannya sebenarnya sangat strategis Oh, dan ya. berkesinambungan dengan Pluit itu sendiri. Betul. Karena dekat dengan wisata tempat-tempat berwisata ya Pak ya. Iya. Kalau bisa hadir ke sini juga memiliki potensi untuk Tempatnya sangat strategis. Betul, sangat strategis. Strategis. Apalagi dekat sama pelabuhan internasional juga nggak jauh ya Pak dari sini. Ya, Jadi dekat. memang cakupannya bisa untuk mendapatkan fasilitas kemana-mana gitu ya Pak. Iya, betul. Oke, Pak Nababan, ini kalau misalnya untuk pesan nih Pak bagi teman-teman masyarakat, khususnya bagi para pelaku UKM atas kehadiran Pluit ini sendiri seperti apa Pak harapannya? Harapan kita dan sangat besar harapan kita sama masyarakat untuk kami ajaklah Bapak dan Ibu pelaku KUKM untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di Pluit KUMKM ini. Betul. Fasilitas apa? Pertama tenaga pendamping. Tenaga pendamping. Kalau ada persoalan-persoalan bisnis, persoalan usaha, mulai dari proses perizinan, kemudian bagaimana produksi, bagaimana untuk mendapatkan pembiayaan, pengembangan sumber daya Boleh manusia, dikonsultasikan. dan pemasarannya. Datanglah ke Pluit KUKM, pendamping kita siap di sini untuk melakukan konsultasi. Itu berbayar atau tidak Pak kira-kira kalau konsultasi gitu? Pendampingan ya, yang Pendampingan, semua tidak. fasilitas di sini udah disiapkan oleh pemerintah. Secara gratis Itu ya Pak gratis, ya? tak ada Oke, pungutan apa-apa. Alhamdulillah berarti bebas untuk datang ke sini ya? Datang ke sini, Oke. tapi tentunya kita berharap Oke. benar-benar persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan bisnisnya, Oke, benar-benar. dalam melaksanakan usaha-usahanya. Betul, Jangan betul. pula dibawa persoalan keluarga kan, Oke, kita iya. nggak bisa Nggak masuk masuk ke ya, situ. nggak bisa masuk ke ranah pribadi, Ya. teman-teman. Oke. Jadi hanya persoalan bagaimana pengembangan usaha. mikro, kecil dan menengah supaya bisa target pemerintah menciptakan wirausaha baru. Oke. Kemudian pelaku KUKM itu naik kelas. Naik kelas, Yang dulunya Masih omsetnya sedikit mungkin ya bukan Pak ya? hanya omsetnya, yang dulunya belum memiliki izin, izin. dapat memiliki Oke, izin. benar-benar. Yang dulunya mikro, minimal mikro, kan sekarang sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021, 2021. skala usaha mikro itu kan udah naik dia. Naik ya Kalau Pak? dulu menurut Undang-Undang tahunnya? nomor 20 tahun 2008 yang dimaksud dengan usaha mikro kan asetnya maksimum 50 juta. 50 juta. Omset setahun 300 Omset juta. setahun 300 Sekarang dengan terbitnya PP nomor 7 tahun 2021 yang dimaksud dengan usaha mikro skalanya udah naik. Sekarang sudah naik. Bukan Oke, dari berapa aset tuh, Pak? dihitung, dari modal 1 miliar. Oh, besar juga. Coba bayangkan nih. Maksimal 1 miliar Pelaku ya, Pak? usaha mikro yang modalnya 1 1 M. miliar, usaha apa tuh kira-kira ya? Maksimum 1 Maksimal M tapi, sampai dengan oke. saya. Benar, Kemudian omsetnya setahun 2 miliar. Setahun 2 miliar. Inilah yang dimaksud dengan Dan usaha mikro. Oke. Berarti Baru kalau nanti usaha tingkatannya kecil, yang kecil. tinggi lagi ya Pak Tinggi berarti lagi skalanya? sampai dengan oke, oke, 15 miliar kan gitu kan. Oke, benar. Jadi maksudnya di sini skala pembinaan usaha kecil menengah itu sekarang diperbesar. Yang dulu Sudah usaha diperbesar. mikro ya sekarang jadi semua kan. Betul, betul, betul. Yang dulu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hanya mohon maaf tanda Iya. kutip yang skalanya asetnya iya, 50 juta sangat yang kecil. mana? Iya, betul, betul. Ya mungkin pedagang-pedagang Kaki lima ya, mungkin ya, Pak, kaki ya? lima Oh, juga oke, oke. mungkin udah lebih dari 300 juta omsetnya Betul, setahun. betul, betul. Tapi sekarang ini omset Sudah 200 ditingkatkan juta. skalanya. Oke, Jadi ini merupakan peluang bagi Bapak dan Ibu dan kita akan siap untuk memfasilitasi Benar-benar. persoalan-persoalan itu. Kalaupun nanti di konsultan pendamping tidak bisa selesai, tentu akan kita angkat ke tingkat yang lebih tinggi melalui kebijakan pemerintah Kota Batam Oke, benar. ataupun kebijakan dari kementerian terkait. Oke. Dan ini kan terintegrasi ini bukan hanya Kementerian Koperasi, Betul, betul. bukan hanya Dinas Koperasi, sama yang tadi kan pelaku KUKM kesulitan untuk mengurus sertifikat halal. halal. Oke. Berarti Kemudian kita pelaku bekerja sama dengan KUKM yang lain. sulit untuk mendapatkan KUR, kredit usaha rakyat. oke, Kita oke. ajak nanti perbankan Dengan di sini. perbankan, Ini loh oke. pelaku KUKM kita yang layak, Membutuhkan lengkap pembiayaan. pembukuannya, kira-kira Oke, betul, gitu loh Mbak. Jadi Oke. kami himbau kepada masyarakat Kota Batam yang membutuhkan konsultasi ataupun menyampaikan persoalan dalam rangka pengembangan Betul. usahanya, datanglah ke Pluit KUKM, KUKM. pendamping kita siap di sini. Oke, ya teman-teman Pluters tuh udah diajak langsung sama Pak Kadis, Pak Sulaiman Nababan untuk kita sama-sama hadir di
lembaga Plut yang akan memberikan konsultasi gratis kepada teman-teman. Jadi mungkin yang belum punya usaha pun ataupun yang usaha masih kecil, masih merintis, bisa sama-sama kita berkonsultasi di sini bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan usaha kita, baik itu dari segi SDM, kelembagaan, produksi ataupun pembiayaan dan hal-hal lain yang bisa kita mencari bantuannya lah dengan yang ahli yang berada di sini. Oke Pak Sulaiman Ababan, seru sekali nih pembicaraan kita pada pagi hari ini. Semoga nantinya kita ada kesempatan lain lagi untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan para pelaku usaha. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Semoga harapan Bapak nanti bisa kita realisasikan bersama dengan teman-teman Plutters di luar sana. Pelaku UMKM harus tetap bangkit. Semangat. Batam sudah terbuka untuk wisatawan. Peluang sangat terbuka besar untuk kita. Lanjutkan. Oke. Terima kasih teman-teman Plutters Kota Batam. Sudah cukup untuk sesi kita perdana kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Salam dari kami Plutters, ngobrol asik seputar Plut Kota Batam.